وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Oke, kemudian kita masuk di subbab selanjutnya, yaitu hukum menikahkan wanita yang hamil karena zina. Ya. Sudah dijaga, sudah dihati-hati, ternyata kok ya masih ada yang berzina. Maka hukum fikihnya gimana? Wanita yang hamil karena zina terbagi menjadi dua kondisi. Silakan jika ada pertanyaan dikirimkan ke kolom chat. Kayaknya saya nggak bisa lama-lama ini karena akan ada ujian tesis gitu. Jadi saya mungkin sampai di subbab ini aja dulu. Yaitu wanita yang hamil karena zina boleh dinikahkan, tapi terbagi menjadi dua kondisi. Yang pertama, yang akan menikahi wanita tersebut adalah laki-laki yang menzinainya. Jadi si A zina sama si B. Maka yang bisa menikahi si A ini adalah laki-laki yang menzinainya. Jika yang akan menikahi wanita tersebut adalah laki-laki yang menzinainya, maka hukumnya boleh dinikahkan meskipun wanita tersebut dalam keadaan hamil. Ya. Baik hamil maupun enggak, maka bisa dinikahkan. Sekali lagi ya, fikih ini jangan digunakan untuk sebagai alat untuk melukai dalam tanda kutip orang lain atau wanita lain. Kadang ada laki-laki yang nggak tahu diri itu ketika ya dia ditolak oleh satu keluarga, bukannya dia membuktikan kualitas dirinya, tapi malah dia menghamili anak keluarga itu. Ya, banyak kasus yang saya dengar dan saya lihat tuh banyak. Jadi keluarga itu nggak suka tuh sama laki-laki ini karena dia mungkin nggak punya karya, nggak kerja atau mungkin apalah, nggak kuliah atau apa gitu. Nah, singkat cerita anaknya ini yang perempuan tetap senang sama laki-laki yang model kayak gitu itu. Nah, akhirnya bikin rumus tuh laki-laki. Bapakmu nggak mau terima aku kan karena aku belum sukses. Yaudah kamu tak hamil aja nanti kan mau nggak mau kan tetap akan menerima. Nah ini laki-laki yang nggak bertanggung jawab seperti itu. Artinya kalau ada laki-laki yang ngomong gitu ke kalian, wahai perempuan, harusnya kalian tanamkan dalam diri kalian kalau ini laki-laki nggak benar, seganteng apapun gitu. Ya, karena harusnya seorang laki-laki itu ketika digitukan sama pihak perempuan dalam artian keluarganya, ya kita harus buktikan. Nggak punya apa sih, nggak punya kerjaan ya kerjalah. Nggak punya ijazah ya sekolah lah. Nggak punya prestasi ya bikinlah gitu loh. Jangan kemudian malah nyampah gitu. Jangan malah kemudian bikin rusuh gitu. Itu juga itu adalah hal yang nggak benar. Mas, baterainya habis, Mas. Nah, kemudian dengan syarat, nah ini syaratnya penting nih. Dua belah pihak bertobat dengan taubatan nasuha. Ya, jadi tobat dulu. Dan keduanya rela untuk dinikahkan. Ya, kadang ada yang dihamili gitu tapi nggak mau aku. Walaupun mengandung anaknya, tapi aku nggak mau sama dia. Itu nggak boleh dipaksakan. Ini merupakan ijma sahabat dan pendapat para ahli fatwa dari kalangan tabi'in. Sehingga ya, kasusnya adalah ketika ada seorang laki-laki baik-baik, entah gimana ceritanya dia kesambet gitu kan, sehingga dia melihat ada seorang PSK yang dia pengen nikahi, maka boleh dengan catatan PSK itu tobat dulu. Paham? Ya, jadi temuin tuh PSK-nya, bilang Mbak, ya toh, daripada kamu mangkal di sini tiap malam gitu kan, mendingan kamu ya, tinggal di rumah saya sebagai istri saya. Oh gitu Mas ini. Iya, saya menerimamu apa adanya dengan catatan kamu berhenti dari kerjaan ini dan bertobat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi kalau kemudian habis nikah dia masih praktek, ya itu haram dinikahi gitu. Ya, oleh karena itu maka ya seorang PSK dalam Islam itu masih punya masa depan itu kalau dia mau bertobat. Watubu ilaullahi taubatan nasuha, maka bertobatlah kepada Allah dengan taubat nasuha. Asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Agar kemudian Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang di dalamnya ada sungai yang mengalir di bawahnya. Ya. Sehingga kenapa orang yang mengawali hubungannya dengan hamil duluan kok nggak lama kemudian bubar? Karena duanya nggak tobat gitu loh. Nggak tobat, hamil duluan nikah gitu kan. Nanti begitu anak lahir umur sebulan, 2 bulan,
3 bulan, 4 bulan, atau setahun, 2 tahun, pisah, cerai. Kenapa lah? Karena nggak tobat itu. Karena dia menganggap itu sebagai sebuah cerita yang layak untuk diceritakan kemana-mana. Karena hakikat tobat itu harusnya maksiat itu disembunyikan, jangan dicerita-ceritakan. Kata Nabi SAW, kullu ummati mu'afan illa al-mujahiharoh. Setiap umatku itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali al-mujaharoh, orang yang menceritakan dosanya. Wah, yang laki-lakinya mukanya nggak patek ganteng, yang perempuannya cantik. Ya. Tanya sama temennya, wih, kok iso untuk bocor ayu ngono gimana ceritanya? Weh, yo, ini ki carane yo, ini ki. Nah, kira ceritakan, dihamili dulu gitu kan. Bangga ya. Nah, oleh karena itu maka yang harus dipahami adalah itu dosa gitu, jangan dibanggakan ya. Makanya hakikat taubat itu ya menyesal. Namanya menyesal itu ya sedih gitu loh. Ya kayak kita pernah nabrak kucing atau nabrak ayam gitu kan. Kita sedih itu kalau ingat itu kan terus nangis atau gimana gitu kan. Ya, itu kalau ketemu yang punya nggak enak hati gitu. Ya harusnya gitu. Jangan dibanggakan gitu. Ya, ditanya temennya gimana tips biar dapat persetujuan orang tua untuk nikah. Ya sono kae ngamar sih. Ah, gitu-gitu bahasa-bahasa seperti ini nih yang kemudian harus dijauhi. Di antaranya yang membolehkan adalah Abu Bakar, Umar, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhum, kemudian Sa'id bin Jubair, Sa'id bin Musayyab, dan Az-Zuhri rahimahumullah. Dan setelah akad nikah keduanya boleh langsung jima. Jadi walaupun berawal dari zina, ya kan, kemudian dinikahkan, mereka kemudian boleh langsung jima. Ini adalah pendapat Imam Asy-Syafi'i, Imam Abu Hanifah rahimahumullah dengan fatwa-fatwa dari para sahabat. Abu Bakar As-Siddiq berkata, Bainama maaf, Ibnu Umar berkata, Bainama Abu Bakar radhiyallahu taala anhu fil masjid. Ya, ketika kami bersama dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu ya di dalam satu masjid, ja'ahu rajulun falasa alaihi bilawasin min kalamin wa huwa dahsyun. Nah, kemudian datanglah seorang laki-laki falasya yang dia itu kebingungan ini. Falasya alaihi bilawasin min kalamin, dengan ucapan-ucapan yang kayak orang bingung, wahwa dahsun, dan dia dalam kondisi bingung. Faqala Abu Bakar, kemudian Abu Bakar berkata li Umar, kepada Umar radhiyallahu an. Abu Bakar berkata kepada Umar gitu. Kum ilaihi fandur, berdiri, nah, lihat padanya. Fi sya'nin, fandur fi sya'nihi. Nah, dia punya urusan apa? Fa inna lahu sya'nan, fa inna lahu sya'nan faqama ilaihi Umar radhiyallahu taala anhu. Dan bahwasanya dia memiliki satu urusan, maka Umar bin Khattab pun berdiri untuknya. Qala innahu dhafahu dhaifun. Kemudian dia berkata kepada Abu Bakar bahwasanya orang ini nih didatangi oleh seorang tamu. Ini tamu kurang ajar. Fawaqa'a bi ibnatihi. Terus tamu itu menzinai anak perempuannya. Wasok ka Umar radhiyallahu taala anhu bisadrihi. Kemudian Umar radhiyallahu an memukul dadanya, ditepuk itu. Waqala, dan mengatakan qabbahakallahu, semoga Allah memburukkan mukamu ini. Allah satarta alaihi ibnatika. Kenapa kamu nggak tutupi aja itu cerita buruk itu? Ngapain buat cerita kayak ke aku gitu, kira-kira gitu. Karena kalau udah diceritakan, apalagi yang denger ini penguasa, ya, dia punya hak untuk menerajam ini. Artinya kalau 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 kita punya dosa, nggak usah cerita-cerita gitu loh. Udah bertobat aja langsung gitu. Qala, kemudian beliau berkata, fa'amara biha Abu Bakrin radhiyallahu taala anhu. Ya. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu memerintahkan kepada dua orang tadi itu, tamu dan anaknya tadi. Tamunya kebetulan masih perjaka, anaknya juga kebetulan masih gadis, sehingga hukumannya adalah wadoroba al-had, dipukul dengan pukulan had, pukulannya, cambukannya untuk orang yang berzina yang tidak
atau belum menikah itu 100 kali. Nah, setelah dicambuk apa yang dilakukan? Summa tazawwaja ahaduhuma minal akhar. Kemudian dinikahkan itu. Salah satu dengan yang lainnya. Artinya laki-laki itu yang berzina dinikahkan dengan perempuan yang dizinainya. Wa amara biha, dan diperintahkan kepadanya riban aman au haulan. Nah, kemudian diasingkan, pindahkan dari tempat itu keluar kota selama 1 tahun agar orang itu nggak ikut-ikut. Ini hukuman dalam Islam ya. Jadi dicambuk 100 kali, kemudian diasingkan selama 1 tahun. Itu kalau belum nikah. Kalau udah nikah ya dirajam. Ya, oleh karena itu maka pelajaran di sini adalah bahwasanya ini fatwa dari Abu Bakar As-Siddiq, bahwasanya orang yang berzina boleh nikah dengan orang yang lawan berzinanya. Ya. Dengan catatan mau sama mau. Tapi kalau nggak mau ya nggak boleh dipaksa. Walaupun hamil. Diriwayatkan dari Ikrimah rahimahullah, bahwasanya Ibnu Abbas berkata, Firrojuli, ya, ditanya tentang laki-laki yafjuru bil mar'ati, yang berzina dengan seorang perempuan, summa yatazawwajaha, kemudian menikahinya, ba'din, setelah itu qala, beliau berkata, kana awwaluhu sifahun wa akhiruhu nikahun. Yang pertama adalah zina, tapi diakhiri dengan nikah. Wa awwaluhu haramun wa akhiruhu halalun. Awalnya adalah haram, tapi akhirnya adalah halal. Ya, tapi sekali lagi ya, perkataan ini jangan dijadikan sarana untuk membenarkan perbuatan zina. Sekali lagi, zina dalam Islam haram dan dosa besar. Oleh karena itu maka kita harus hati-hati jangan sampai tercegur di situ. Apalagi kok udah punya rumus, dengan tak zinai saya nanti akan dinikahkan sama orang tuanya, jangan. Ya. Artinya kalau gini loh, kalau kita itu cinta sama seorang, senang sama seseorang, lalu orang ini kita belum dapat izin dari orang tuanya, maka cinta kita tuh bukan dengan merusaknya gitu loh. Kalau udah menzina itu berarti merusak. Ya, maka ya caranya ya kita kejar tadi loh. Apa yang menjadi keinginan dari orang tuanya. Jadi ketika orang tua bilang nggak boleh, itu tanya kenapa nggak boleh atau apa yang bisa membuat saya jadi boleh gitu loh. Oh, saya akan izinkan kamu kalau kamu hafal Quran, ya mau gue pulang ngapalin Quran. Oh, saya akan izinkan kamu kalau kamu udah jadi sarjana, ya pulang kuliah, minta izin sama orang tuanya tadi, untuk izinkan saya belajar dulu. Kasih waktu saya 4 tahun, 3 tahun, saya akan kuliah atau menyelesaikan kuliah. Nanti saya akan balik lagi dengan membawa ijazah gitu. Tagih. Gitu. Ya, jangan kemudian malah dikacak-kacak gitu. Ya, jangan malah kemudian dirusak gitu. Ya, hakikatnya menzinai orang itu berarti merusaknya. Ya, itu berarti cintanya cinta palsu. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an berkata, diriwayatkan dari Hamam bin Haris, ya. Ibnu Mas'ud pernah ditanya firrajulin yafjuru bil mar'ati, tentang laki-laki yang menzinai seorang perempuan, summa yuridu ayyatazawwajaha, kemudian dia ingin menikahinya, qala, beliau mengatakan la ba'sa bidzalika, enggak apa-apa dia nikahi, ya. Dalil tentang bolehnya untuk menikahkan keduanya jika keduanya bersedia rela dinikahkan, diriwayatkan dari Abu Yazid, dari bapaknya radhiyallahu anna rajulan tazawwaja imra'atan walaha ibnatun min ghairihi walahu ibnun min ghairiha. Ya, ada seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan yang mana perempuan itu punya anak perempuan dari laki-laki lain, dan si laki-laki yang mau nikah tadi itu punya anak laki-laki dari wanita lain. Wa fajarul ghulam bil jariyah, anak laki-lakinya berzina dengan anak perempuannya. Fadhahara biha habalun. Falamma qadama Umar radhiyallahu an Makkata rafa'a dzalika ilaihi fasalahuma fa'tarafa fajaladahuma Umar al-had wa harasa ayat ma'a bainahuma fa'abal hulamin. Ya. Kemudian ya anak perempuannya sama anak laki-lakinya berzina dan anak laki tersebut juga mempunyai anak laki-laki yang bukan anak kandung dari wanita tersebut. Nah, lalu anak laki-laki dan anak perempuan tersebut berzina.
hingga nampaklah kehamilan pada anak perempuannya. Nah, ketika Umar tiba di Mekah, disampaikan kejadian cerita tersebut, lalu kemudian Umar bertanya kepada keduanya dan keduanya ngaku. Ya, keduanya ngaku kalau telah zina, kemudian Umar memerintahkan untuk memukulnya dan Umar ingin menikahkan keduanya, tapi yang laki-laki nggak mau. Tuh kan. Kalau zina mau, tapi kalau nikah nggak mau. Nah, di sini dikatakan fa'abal gulam, si laki-lakinya nggak mau. Ya. Waharoso ayyat bainahuma, dan Umar tuh pengen banget nikahkan keduanya. Karena kan udah ketangkep tuh, udah ditangkap, udah dijilid 100 kali kan. Malu sama malu, sakit sama sakit. Toh ya wes kamu tak nikahin sekalian, tak nikahkan sekalian. Gak mau, nggak, tak nyari yang lain. Ini nek boso sini ya, ini calananya kementus ya. Ya. Ngotori anak orang mau tapi suruh tanggung jawab nggak mau. Adapun tentang anak hasil zina ya dinasabkan kepada ibunya. Ini yang harus difahami orang ya. Mentang-mentang yang menzinai adalah suaminya yang sekarang gitu kan, yang menghamili, kemudian dinasabkan pada bapaknya, nggak bisa ya. Bukan kepada bapak biologisnya ya, atau laki-laki yang menzinai ibunya. Ini merupakan kesepakatan 4 mazhab. Jadi kalau ada seorang perempuan hamil di luar nikah oleh seorang laki-laki dan mereka menikah, lahir anak perempuan, maka yang nikahkan bukan bapaknya itu tapi seorang wali hakim. Hmm. Kita masuk di poin yang B, yaitu yang akan menikahi wanita tersebut bukanlah laki-laki yang menzinainya. Kalau tadi laki-laki yang menzinainya, ini kemudian bukan laki-laki yang menzinai. Si A perempuan, ya toh, kemudian berzina dengan si B. Nah, si B-nya kabur. Nah, karena satu dan lain hal, mungkin nggak mau tanggung jawab, mungkin apalah gitu. Mungkin merasa pas menzina itu dia sedang kondisi terpengaruh minuman keras dan seterusnya. Nah, kabur, kemudian si A-nya ini hamil dan dia harus nyari pasangan, akhirnya nikah dengan si C. Gitu. Gimana kayak gitu, gitu. Jika yang akan menikahi wanita tersebut bukan laki-laki yang menzinainya, maka keduanya tidak boleh dinikahkan kecuali setelah wanita tersebut melahirkan. Jadi si A nggak boleh dinikahkan dengan si C kecuali si A ini melahirkan dulu. Ini pendapat Imam Ahmad dan Imam Malik rahimahullah berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Waifi bin Sabit Al-Ansari radhiyallahu an, dari Nabi SAW beliau bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yasqi ma'ahu walada ghairi." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah menyiramkan air maninya. Fala yasqi ma'ahu, jangan mengguyurkan airnya, air maninya. Walada ghairi, ya, pada anak orang lain yang sedang dikandung wanita orang yang hamil. Jadi jangan, artinya gini loh, kalau ada orang hamil jangan kamu nikahi gitu ya. Kadang ada orang tuh pas kondisi dia masih gadis dideketin susah gitu, nggak mau gitu. Sama Fajar apaan gitu. Nggak mau dia gitu kan. Kriterianya tinggi, nyari yang muka Korea, mata sipit gitu kan, rambutnya kuning ya, gitu. Sak gigi-gigi kuning yang dicari kayak gitu. Nah, singkat cerita tuh sama orang yang diidolakannya malah dihamili, ditinggal kabur. Orang yang ganteng itu juga mikir ngapain aku nikah sama wanita kayak gitu. Kalau cuma buat seneng-seneng nggak apa-apa, tapi kalau buat nikah moh gitu. Kata si laki-laki, kaburlah dia gitu. Akhirnya ya si wanita yang tadi itu ngobrol itu. Yo saya Mas Fajar nek gelem, aku meteng iki. Nah, akhirnya laki-laki yang tadinya ditolak ini kemudian, wah kapan lagi? Kalau nggak sekarang saya nikahin wong kemarin dalam kondisi dia belum hamil aja nolak gitu. Nah, mumpung sekarang gelem akhirnya mau. Banyak kasus kayak gitu. Ya, banyak laki-laki yang rendah diri gitu, merendahkan dirinya di hadapan orang, dia menikahi wanita-wanita yang sudah hamil kayak gitu. Nah, itu nggak boleh gitu. Ya. Katakan sama wanita gitu, kamu akan tak nikahi tapi setelah anakmu lahir dulu. Nanti dia akan ngomong, wah ya nek gitu ya aku tak boleh lihat. Nah, akhirnya sing laki-lakinya nggak mau kehilangan terus tetap nikahi. Ini nggak boleh, sekali lagi nggak boleh. Dan anak hasil zina tersebut dinasabkan kepada ibunya sama dengan yang di atas tadi. Jadi mau itu yang berzina yang menikahi atau orang lain, ya, maka itu tetap dinasabkan kepada ibunya, bukan bapaknya, juga bukan dinasabkan kepada bapak yang menikahi ibunya. Ya, oleh karena itu maka perlu difahami ya, kasihan anak-anak yang lahir dari zina ini karena mereka
dinasabkan kembali kepada ibunya, bukan kepada bapaknya, baik bapak biologis maupun bapak yang menikahi ibunya. Nah, oleh karena itu maka harusnya kita menjaga diri kita, ya khususnya perempuan nih. Ya, laki-laki kalau habis berzina, naudzubillah, itu nggak ada bekasnya gitu. Akhirnya dia ngulangi lagi tempat lain, ngulangi lagi tempat lain gitu. Ya, kalau bahasa kita itu ting telecek gitu. Tapi kalau perempuan itu sekali kemudian berhasil dizinai dan hamil, itu bekasnya seumur hidup. Maka pada hakikatnya ya faktor dominan terjadinya perzinahan itu adalah ketika wanita ini membuka diri. Kalau wanitanya menutup diri rapat-rapat, nggak mau, insya Allah laki-laki itu ya banyak yang keder gitu. Tapi kalau kemudian baru dibelikan permen aja sudah tunduk gitu kan, maka yang terjadi ya perzinahan di mana-mana. Ya baru dibelikan jagung bakar aja udah tunduk gitu kan, ya selesai sudah gitu. Ya maka sebagai perempuan kita harus punya harga diri gitu. Jangan dibalik gitu. Hargailah diriku berapa yang kamu punya, jangan bukan itu gitu. Tapi harga diri sini jagalah dirimu sekuat-kuatnya, nah, sebaik-baiknya, jangan pernah serahkan dirimu kepada laki-laki selain kepada suamimu. Gitu. Karena laki-laki yang baik, laki-laki yang benar itu laki-laki yang datang untuk melamar, bukan untuk menzinai. Dan itu bukan apa ya istilahnya. Kalau bahasa-bahasa sekarang itu kan membuat kalimat zina itu menjadi kalimat yang ringan itu. Dibahasakan dengan cinta satu malam lah, dibahasakan dengan apa namanya eh, cinta sesaat lah, cinta pada pandangan pertama atau apapun dengan kalimat-kalimat seolah-olah itu indah, padahal sebenarnya itu bukan keindahan, itu sebenarnya itu sebuah bencana yang sedang ada di depan mata. Ya, ya tapi kan nanti aku nikah sama dia, iya, tapi ketika langkah awalnya itu salah, ya itu kan, maka ketika kita berharap sakinah mawaddah warohmah dengan langkah awal yang salah itu ya jadinya ya berantakan juga gitu. Ya, wallahu taala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan dan kita diskusikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.